الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى وطاعته فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبرأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dari Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabat-sahabatnya. Semoga kita senantiasa mempunyai kesehatan, kekuatan, lahir dan batin untuk selalu bisa mengikuti jalan kami, untuk selalu bisa mengerjakan sifat yang baik. Melalui mimbar yang mulia ini kami akan kembali marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah manusia bisa memiliki kesempatan yang sama di hadapan Allah untuk bisa mendapatkan kemuliaan. Hanya dengan iman dan takwa inilah kita tidak memerlukan syarat-syarat tertentu. Kita tidak perlu harus punya uang dengan jumlah tertentu menjadi seorang mukmin atau orang bertakwa. Kita tidak harus memiliki ilmu tertentu menjadi seorang mukmin dan bertakwa. Tetapi ini menjadi persyaratan atau persyarat bagi seorang mukmin mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ada sebuah kisah sejarah pada masa Umar bin Khattab. Saat itu sahabat Abu Musa al-Ash'ari ingin berkirim surat. Setelah semuanya tanggal sudah ditetapkan, bulan juga sudah ditetapkan, lalu Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah, ini tahunnya tahun apa?" Saat itu sang Khalifah bermingguan untuk menetapkan tahun ini. Sebab tahun saat itu biasanya mengikuti peristiwa besar, sebagaimana kelahiran Rasulullah SAW 12 tahun awal tahunnya tahun Gajah. Akhirnya atas ide Abu Musa al-Ash'ari kemudian Khalifah Umar diharapkan untuk menetapkan tahun khusus untuk umat Islam. Lalu Khalifah mengumpulkan sahabat-sahabat senior. Masing-masing sahabat yang mendapat peristiwa apa yang sebaiknya untuk mengawal tahun di dalam Islam. Dari beberapa pendapat itulah dipilihlah pendapat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengusulkan peristiwa hijrah agar itu dijadikan tahun di dalam Islam. Meskipun
peristiwa hijrah tidak terjadi di bulan Muharram, tetapi Muharram adalah bulan pertama di dalam Islam atau bahkan Raisa Islam, sebagaimana bulan Januari di dalam tahun Masehi. Lalu diterapkanlah tahun baru Islam dan kemudian kita kenal dengan tahun Hijriah karena menggunakan momen Hijrah. Saat ini kita sudah berjalan 15 abad, 1447 Hijriah. Jamaah sekalian, kalau begitu pergantian tahun tidak bisa tidak sekedar pergantian angka dari 1446 dan 1427, berbeda dengan tahun Masehi. Dari 2024 saya kemudian menjadi 2025 hanya berganti tanggal, tidak ada hubungannya sama sekali dengan persoalan Islam atau persoalan dengan agama Islam. Tapi anehnya kita memperingatinya, merayakannya luar biasa dengan daya besar-besaran untuk memperingati tahun baru Masehi, padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Sementara perubahan atau pergantian tahun di dalam Islam, kita hanya tahu bahwa saat itu tanggal merah, dan ketika dihitung ternyata 1 Muharram, ternyata tahun baru Islam. Jangan sekalian, tahun baru Islam ternyata ada hubungannya dengan peristiwa hijrah, dan Umar bin Khattab tidak salah mengambil peristiwa hijrah sebagai satu momentum untuk penegakan dari tahun di dalam Islam. Ada banyak alasan yang diajukan oleh Ali bin Abi Thalib kenapa dia mengajukan peristiwa hijrah untuk penanggalan atau penetapan tahun yang Islam, yang kemudian kita kenal dengan tahun Hijriah. Salah satunya adalah secara teks Al-Quran mengatakan radhiyallahu anhu dalam surat Taubah 100, "As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu." Allah meridhoi kepada mereka. Allah meridhoi mereka. Ini menjadi satu alasan bahwa peristiwa ini adalah penting, sehingga setiap kali pergantian tahun di dalam Islam harusnya peristiwa hijrah itu kemudian diungkap kembali. Ya sekalian, tentu saja kita sebagai seorang muslim, sebagaimana kaum muhajirin dan ansar, kita juga berharap ridhonya Allah, sebab tanpa ridhonya kita tidak akan selamat di dunia apalagi di akhirat. Tentu saja sebagai seorang muslim kita juga berharap rahmat Allah, sebagaimana rahmat yang dicurahkan kepada kaum muhajirin dan ansar. Tetapi kita tidak mungkin melakukan peristiwa itu. Kita tidak hanya, atau maksud saya, hijrah tidak hanya sekedar pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun jamaah sekalian, meskipun kita tidak bisa meniru langsung sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan ansar, tetapi di ayat itu ada kalimat walladzina tabauhum bi ihsan, yang diridhoi oleh Allah itu bukan saja kaum muhajirin, bukan saja kaum ansar, tapi juga orang-orang yang mengikuti langkah mereka ihsan dan kebaikan. Tentu saja ada sekian banyak nilai kebaikan yang dicontohkan oleh kaum muhajirin dan ansar. Ada salah satu peristiwa yang berkenaan dengan salah seorang kaum ansar. Saat itu Rasulullah SAW ketemuan seseorang, ketemuan kaum muhajirin yang miskin. Rasulullah saat itu
Kemudian tidak ada makanan di rumah. Ketika nanya istrinya tidak ada makanan. Kemudian ditawarkan kepada para sahabatnya. Lalu salah satu sahabatnya mengangkat tangannya, saya Rasulullah. Nabi Abu Bakar untuk menjamu tamu Rasulullah. Tentu saja dengan sangat gembira karena dia bisa menjamu tamu dari Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi ketika sampai rumah, beliau bilang kepada istrinya, wahai istriku, kita ketahuan tamu Rasulullah, berikan makanan. Ternyata dia tidak ada makanan kecuali makanan persediaan untuk anak kecil, anaknya yang masih kecil. Namun saat itu adiknya sudah makan atau tidak belum membutuhkan makanan itu. Akhirnya kata Talha, istriku, hibur anakmu agar dia bisa tidur. Jika anaknya tidur, kemudian makanan itu disuguhkan kepada tamunya. Sang tamu ingin agar dia bisa makan bareng dengan tuan-tuan. Tapi tuan-tuannya sangat tahu bahwa makan itu tidak mencukup kalau dimakan berdua oleh ketiga dan istri. Kemudian dia terpaksa berbohong. Pak, saya akan makan bareng dengan istri saya. Kemudian dipikir skenario, terpaksa dia berbohong. Disinilah tanda munafik memang berbohong. Tapi tidak setiap bohong itu adalah munafik. Kemudian dipikir besar, seakan-akan tamunya mendengar bahwa tuan rumahnya juga ikut makan. Setelah pagi, Abu Talha bercerita kepada Rasulullah SAW tentang respect. Akhirnya Rasulullah berpantas, Allah yang berdaya memuji kamu. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain mengalahkan diri, meskipun dia punya kebutuhan yang mendesak dan bagi. Karena itu ayat yang ditutup, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari rasa kikir, asyuhhu itu kikir, berbeda dengan kufur, bakhil. Bakhil juga kikir, dan syuhhu kikir plus serakah. Maka oleh Islam kemudian kita diajarkan melalui peristiwa Muhajir dan Ansar, kita diajarkan bahwa orang yang sukses itu bukan bisa memiliki sesuatu. Orang yang sukses itu bukan bisa membeli sesuatu, tetapi orang sukses itu bisa mengalahkan kekikiran dalam dirinya, bisa mengalahkan keserakahan, bisa kuat untuk membeli. Inilah sukses yang sebenarnya. Karena itu jamaah sekalian, jika kita ingin meneladani kaum Muhajirin dan Ansar, memang banyak nilai-nilai yang bisa diungkap, tapi paling tidak seandainya setiap muslim itu punya mentalitas seperti ini, wa yuthruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dia akan mementingkan orang lain daripada dirinya, maka masyarakat itu pasti akan masyarakat biasa, masyarakat yang muhsin, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep ihsan adalah sikap keberadaan tertinggi bagi seorang muslim yang digambarkan oleh Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ayat ini sengaja objeknya tidak disebutkan. Aksi hanya ada subjek dan predikat, tidak ada objek. Karena itu dalam terjemahan diberikan orang lain, tapi di dalam huruf dan objek tidak ada. Berbeda dengan pendampingnya atau pembandingnya, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada Allah sebagai subjek, ahsan sebagai predikat,
dan ilaika kamu sebagai objek. Jamaah sekalian, kalau begitu, apa yang diajarkan oleh kaum Ansar, seorang muslim adalah orang yang senantiasa berbuat yang terbaik untuk orang lain, bukan karena supaya orang lain itu berbuat baik kepadanya, bukan supaya orang lain itu bisa membalas kebaikannya, juga bukan karena orang lain yang kita baik pernah berbuat baik kepada kita, tapi perbuatan baik dia dilandasi atas kesadaran bahwa Allah senantiasa berbuat baik kepada kita. Semoga di tahun baru Islam ini kita bisa menunjukkan sikap Islam yang sebenarnya sebagai orang muslim. Inna rahmatullah qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah yang sangat dekat pada orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hadith. فتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويقول تعالى عن الخلفاء الراشدين وعن باقي الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.